Apakah ada kelompok tertentu yang tidak boleh dibaptis, tidak boleh menjadi orang Kristen? Apakah orang berdosa tertentu tidak boleh baptis kalau mereka percaya kepada Yesus? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam Walking with God. Saya masih sekali lagi melanjutkan seri Simon Petrus. Ini bagian yang ke-6. Saya akan mengambil bacaan dari Kisah Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-5 sampai dengan 13, lalu meloncat ayat 18 sampai dengan 20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan juga yang memanggil kami. Bukan hanya untuk menjadi domba-domba milik Tuhan, tetapi juga supaya kami menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan. Sekali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami, karena itu tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan bahkan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam Kristus, Sang Firman hidup, Gembala kami yang agung dan setia. Kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-4, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan 13, lalu 18 sampai dengan 20, yang dituliskan demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 18 sampai dengan 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Dari bacaan Kisah Para Rasul maupun dalam pengertian yang lebih luas, izinkan saya mengawali pemaparan pada saat ini dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kebangkitan Yesus mengubah Simon Petrus? Yang kedua, bagaimana Simon Petrus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga? Yang ketiga, apa yang sangat ditekankan Simon Petrus dalam suratnya, khususnya surat 1 Petrus? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti kehidupan murid-murid sebelum mereka mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dan sesudah mereka mengalami kebangkitan Yesus, sepertinya mereka seperti 2 pribadi yang berbeda. Pada saat murid-murid mengalami peristiwa di Taman Getsemani, ketika rombongan orang banyak, para ahli Taurat, tua-tua, imam-imam kepala, bersama dengan para pengawal bait suci, prajurit-prajurit Romawi, datang menangkap Yesus. Ternyata murid-murid menjadi ketakutan dan lari meninggalkan Yesus seorang diri. Tetapi sesudah mereka mengalami kebangkitan Yesus, mereka ternyata sangat berubah. Sepertinya perubahannya drastis, 180 derajat. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Kita akan mencoba untuk melihatnya. Mari kita lihat dari sisi kehidupan Simon Petrus. Ketika Simon pertama kali bertemu dengan Yesus, dikisahkan dalam Yohanes 1 ayat 42. Yesus segera berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Yesus memberi nama baru, memberi nama tambahan kepada Simon. Tetapi masih dipakai kata, "Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas atau Petrus." Dan kita menemukan dalam peristiwa-peristiwa sebelum Yesus ditangkap, beberapa kali Yesus berbicara kepada Simon, khususnya ketika Simon melakukan sesuatu yang tidak tepat, yang salah. Yesus tidak memakai kata Petrus, tetapi Yesus menyebutnya Simon. Sesudah Simon Petrus mengungkapkan tentang bahwa dia tidak seperti murid-murid yang lain, akan kehilangan iman, akan gugur imannya, Yesus segera berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Lukas 22 ayat yang ke-31.
Dan ketika Simon akhirnya menyangkal bahwa ia mengenal Yesus, gurunya, dan pada minggu penampakan, Yesus hendak menyembuhkan Simon. Seperti tumor dan kanker tidak bisa dibiarkan karena akan semakin menggerogoti dan merusakkan tubuh. Tumor dan kanker harus dipotong dan dibuang. Dan Yesus secara khusus berbicara kepada Simon hendak membuang tumor dan kankernya, yaitu pengandalan akan dirinya dan kesombongannya. Dan pada saat itu, di tepi danau Tiberias, Galilea, Genesaret, Yesus secara khusus bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang mirip. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Jadi Simon, anak Yohanes, engkau mengasihi aku dengan kasih philea. 3 kali Yesus memakai kata Simon dan bukan Petrus. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam banyak budaya bangsa kita menemukan bahwa nama bukan sekedar panggilan. Orang tua memberi nama kepada anaknya sesungguhnya mengandung sebuah pengharapan. Seperti nama yang diberikan, sesungguhnya itulah harapan orang tua akan kehidupan anaknya. Bukankah kebanyakan orang tua memberi nama anaknya nama-nama yang bagus? Untung, atau Bejo, atau Hoki, Cuan. Ada juga yang memberi nama anaknya cerdas, atau sesuatu yang elok. Namanya bagus, atau indah, atau memakai nama bunga, melati, anggrek, dan memakai nama tokoh-tokoh terkenal yang mungkin diharapkan anaknya akan seperti tokoh tersebut. Dan bagi orang-orang Kristen, akan mengambil nama baptis, nama dari Alkitab, atau nama anaknya yang lahir diambilkan dari Alkitab. Sekedar bertanya, ibu bapak, saudara-saudari, apakah ada teman kenalan atau seseorang yang ibu bapak tahu diberi nama Ahab, atau Yudas Iskariot, atau Nero, atau Hitler? Sepertinya saya tidak pernah mendengar ada nama-nama seperti ini dipakai. Pada zaman Tuhan Yesus adalah biasa orang-orang Yahudi memiliki 2 nama atau 3 nama. Oleh karena bisa jadi nama yang pertama adalah nama Ibrani. Dan nama yang kedua bisa jadi nama Aram. Aram adalah bahasa Ibrani yang sudah berkembang, yang menjadi bahasa percakapan pada zaman Yesus. Sementara Ibrani lebih seperti bahasa kuno. Atau bukan nama Aram tetapi nama Yunani, budaya yang menguasai dunia pada waktu itu. Misalnya kita menemukan Thomas, murid Yesus, yang disebut Didimus. Kata Didimus berarti kembar. Thomas sepertinya seperti punya 2 kepribadian. Dia sangat sulit percaya, dia peragu, tetapi sekaligus dia, kalau sudah diyakinkan, kokoh, teguh. Demikian juga kita menemukan Yusuf, orang Lewi dari Siprus, yang mempersembahkan tanahnya kepada rasul-rasul. Kita mengenalnya dengan nama Barnabas, yang kemudian akan melakukan pekabaran Injil bersama dengan Saulus, yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Dan Simon
memiliki dua nama baru, yaitu Kefas dan Petrus. Simon adalah nama Ibrani yang artinya didengarkan atau dikabulkan. Sebuah nama yang mengungkapkan harapan orang tua Simon bahwa Simon akan diberkati oleh Tuhan karena doa-doanya, permohonannya didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Sementara Kefas atau Kefa adalah nama Aram yang artinya sama dengan Petrus, yaitu batu karang atau batu gunung atau gunung batu, yang menggambarkan sebuah tempat atau landasan pondasi yang kokoh. Simon Petrus dari seorang yang egosentris, yang doa-doanya akan dikabulkan, dan biasanya kita berdoa untuk diri kita, kepentingan kita. Simon akan diubah menjadi seorang yang akan menopang orang lain. Hidupnya akan diubah terarah kepada orang lain. Hidupnya akan menjadi berguna dan berkat bagi orang lain. Kapan hal ini terjadi? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan drastis di dalam diri Simon Petrus, juga murid-murid yang lain, terjadi pada saat Yesus bangkit. Yesus hidup. Oleh karena hari-hari yang gelap yang murid-murid jalani, hidup mereka seperti terjungkir balik. Dari hidup dengan impian dan harapan yang tinggi akan ikut memerintah bersama dengan Mesias, dari menjadi orang yang dicari orang banyak karena mereka bersama dengan rabi yang populer, Yesus, tetapi juga karena rasul-rasul menyembuhkan dan mengusir setan dengan kuasa Yesus. Tiba-tiba hidup mereka berubah drastis. Mereka menjadi DTO, daftar target operasi. Mereka ketakutan dicari para pemimpin agama. Mereka was-was bertemu dengan orang yang tidak dikenal, belum dikenal. Kalau itu adalah kaki tangan para pemimpin agama, mata-mata yang sedang mencari mereka. Mereka hidup bersembunyi. Apa yang mengubahkan situasi ini? 3 hari kegelapan. Ketika wanita-wanita yang dari kubur membawa berita bahwa malaikat menampakkan diri dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan demikian juga beberapa rekan mereka yang dijumpai oleh Yesus. Tuhan mereka, guru mereka ternyata tidak mati. Yesus ternyata hidup karena Yesus bangkit. Apa yang semula mereka anggap sebagai sebuah ironis, kejadian yang sangat tragis, yaitu guru mereka, orang pengajar yang sedemikian baik dan memberkati banyak orang dengan penyembuhan maupun pengusiran setan, mati secara kejam di atas kayu salib. Tetapi ternyata itu belum akhir. Oleh karena seperti yang Yesus katakan, yang tidak bisa mereka mengerti sebelumnya, Yesus ternyata bangkit. Yesus ternyata hidup sebagaimana dinyatakan wanita-wanita yang datang dari kubur pada minggu pagi kebangkitan. Yesus ternyata tidak berakhir dengan tragis, ironis, mati di atas kayu salib. Ternyata Yesus seperti yang sudah ia katakan, ia janjikan, ia bangkit, ia hidup. Dan dengan demikian riwayat, dengan demikian cerita, dengan demikian harapan, mimpi dan impian murid-murid juga tidak berakhir dengan tragis, kandas, jatuh dan habis. Tidak. Bersama dengan Yesus yang hidup dan bangkit, semangat murid-murid, roh mereka
berkobar-kobar kembali. Dan bahkan melalui pengajaran pada minggu-minggu penampakan, murid-murid semakin mengerti bahwa apa yang terjadi atas diri Yesus bukan sebuah kecelakaan, tetapi memang dikehendaki Tuhan. Oleh karena Mesias, demikian yang mereka mengerti, harus terlebih dahulu menjadi hamba Tuhan yang menderita. Harus terlebih dulu dikorbankan sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia dan memberikan pengampunan, keselamatan, dan hidup baru. Murid-murid dan juga Petrus sekarang mengerti Yesus, mengerti betapa mulianya guru mereka, mengerti apa yang menjadi tugas guru mereka, sehingga mereka pun menjadi semakin mengasihi guru mereka, semakin bersedia untuk menyatukan hidup mereka dengan kehidupan guru, bersedia untuk melakukan seperti yang menjadi penugasan guru. Ketika menuliskan surat 1 Petrus maupun 2 Petrus, khususnya di bagian 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18, Petrus menyaksikan tentang pengalamannya bersama dengan Yesus. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Kebangkitan Yesus mengubahkan murid-murid karena mereka melihat dan mereka mengerti dan mereka semakin bersedia untuk terlibat dalam kehidupan Yesus yang tidak berakhir dengan kematian, tetapi berlanjut dalam kebangkitan dan kemuliaan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, entah berapa lama ibu, bapak, saudara-saudari sudah menjadi seorang Kristen, tetapi izinkan saya bertanya, apa makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan saudara? Apakah sekedar cerita sekolah minggu atau sesuatu yang sangat membanggakan karena Yesus adalah tokoh idola saudara? Ataukah kebangkitan Yesus telah melahirkan saudara kembali menjadi putra-putri Allah yang menyebabkan saudara memiliki kehidupan ilahi oleh karena Roh Kristus ada di dalam diri saudara? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yesus bangkit dan sesudah 40 hari, Yesus kemudian naik ke surga. Pada hari raya Pentakosta, hari raya panen orang Yahudi, hari yang ke-50, turunlah Roh Kudus. Dan itulah saatnya murid-murid diutus untuk mengerjakan apa yang menjadi pengutusan Tuhan. Salah satu yang hendak saya kutipkan yang menunjukkan perubahan dalam diri Petrus juga murid-murid yang lain di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 8. Ketika Petrus dan Yohanes hendak beribadah di bait suci, seorang yang lumpuh meminta-minta kepada mereka. Dan Petrus kemudian berkata kepada orang yang lumpuh tersebut, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dan orang lumpuh tersebut kemudian melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat dan memuji Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus membuat mereka memiliki kuasa dalam nama Yesus. Dan mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kuasa ini pun ada pada kita? Apakah kita mendengar dalam percakapan khotbah, para pengkhotbah pendeta juga berkata, menyaksikan kata-kata mereka kepada seseorang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Atau sepertinya gereja-gereja mengatakan secara terbalik, emas dan perak ada pada kami, tetapi yang tidak kami miliki adalah kuasa dalam nama Yesus. Kami akan memberi bantuan sekedar yang kami mampu. Adakah kuasa Yesus di dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara-saudara? Adakah Roh Kudus sudah bertahta di dalam hati kita dan menguasai kita dan berkarya melalui kita? Di dalam kehidupan selanjutnya kita menemukan Petrus yang tadinya takut dikait-kaitkan dengan Yesus, narapidana, penghujat Allah yang divonis hukuman mati. Ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh, bacaan kita Kisah Rasul pasal yang keempat. Petrus dan Yohanes kemudian ditangkap dan disidang di hadapan para imam besar, 4 mantan dan imam besar, Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander, menyidang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditanya, dalam nama siapa engkau berbuat demikian, menyembuhkan orang lumpuh? Dan Petrus dan Yohanes menjawab dengan berani. Ketika dilarang untuk tidak berbicara di dalam nama Yesus, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 19 dan 20. Petrus dan Yohanes diancam keras, tetapi oleh karena orang lumpuh yang disembuhkan sudah dewasa berusia kira-kira 40, para mahkamah agama tidak dapat berbuat lebih lanjut oleh karena bukti nyata orang itu sembuh tidak dapat dipungkiri. Petrus dan Yohanes dilepas. Petrus dan Yohanes segera kembali ke tempat teman-teman mereka yang sedang mendoakan mereka. Dan persekutuan doa para murid itu ternyata tidak berdoa minta perlindungan Tuhan, tidak berdoa minta diluputkan dari bahaya, diluputkan dari para pemimpin agama. Sebaliknya mereka berdoa supaya mereka diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, supaya diberi kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dan 30. Dan kemudian Petrus ditangkap kembali.
Dan mereka kemudian juga dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus menjawab, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Rasul 5 ayat 29 sampai dengan 32. Di sidang mahkamah agama, Petrus dengan berani menunjuk kesalahan para pemimpin agama. Merekalah yang menyalibkan, merekalah yang membunuh Yesus, tetapi Allah yang membangkitkan, Allah yang mengangkat Yesus menjadi pemimpin dan juru selamat untuk mendatangkan pertobatan, pengampunan dosa. Dan kata-kata Petrus ini membuat hati para pemimpin agama sangat tertusuk. Mereka bermaksud untuk membunuh Petrus dan Yohanes, tetapi akhirnya mereka menyesah Petrus dan Yohanes dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus dan melepaskan mereka. Kisah Rasul 5 ayat 30 ayat 40. Dan Petrus dan Yohanes yang ditangkap, yang disidang, yang disesah, yang diancam, ternyata mereka meninggalkan ruang sidang dengan gembira. Oleh karena mereka dianggap layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-41. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus berkali-kali mengalami disidang. Simon Petrus berkali-kali mengalami dihukum, disesah, diancam, mengalami penderitaan. Dan inilah mungkin yang menyebabkan Petrus ketika menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil, Turki, yang tengah menghadapi penganiayaan oleh karena Kaisar Nero, Petrus menuliskan surat 1 Petrus dengan begitu banyak mengungkapkan tentang penderitaan, sehingga saya ingin menyebut Petrus sebagai rasul penderitaan. Beberapa hal mau saya tunjukkan kepada ibu bapak saudara-saudari. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Petrus menasihati supaya orang-orang Kristen yang menghadapi berbagai pencobaan, menerimanya sebagai pengujian seperti emas dibakar dengan api supaya makin murni. Oleh karena yang diinginkan Tuhan adalah pada hari Yesus Kristus menyatakan diri, semua orang percaya mendapatkan 3 hal ini. Luar biasa. Supaya setiap kita memperoleh puji-pujian,
dan kemuliaan dan kehormatan. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke sana? Kita butuh dimurnikan. Apa alat yang dipakai untuk memurnikan? Seperti api dipakai untuk membakar emas, memisahkan logam emas dari logam campuran, tembaga atau perak. Penderitaan itulah yang akan dipakai untuk memurnikan kita. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita pengikut Kristus, seorang yang dianiaya oleh dunia. Mengikuti seorang yang dianiaya, kita pun akan mengalami dianiaya. Tetapi jikalau kita dianiaya karena kita tidak melakukan sesuatu yang salah dan jahat, Petrus mengatakan itu adalah kasih karunia. Karena kita mendapatkan porsi seperti yang terjadi pada Kristus. Mari kita lanjutkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah ini membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberkati. Kita ini diubahkan dari manusia dunia, diubahkan menjadi putra-putri Allah, supaya kita diberi Roh Kudus memiliki kehidupan ilahi. Dan karena itu kita bukan orang-orang yang bersikap reaktif, pembalas. Kalau dijahati, kita ikut jahat. Kalau dicaci maki, kita membalas dengan caci maki. Bukan. Oleh karena sebagai anak Allah, putra-putri Allah, kita memiliki sifat ilahi, yaitu seperti Allah, murni, proaktif. Ketika kita dicaci maki, kita tidak bisa mencaci maki karena kita tidak punya vocab, pikiran, keinginan, hati mencaci maki. Yang ada pada kita seperti yang ada pada Kristus ketika disalibkan dan diolok-olok, dihina. Ia mendoakan, ia memberkati. Dan begitulah Petrus menasihati kepada orang-orang Kristen pada waktu itu dan kepada kita. Kita lanjutkan 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan jasmani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebuah ayat yang sulit. Kalau kita telah menderita penderitaan badani, kita telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan seringkali membuat kita mawas diri, memeriksa diri. Penderitaan seringkali justru membawa kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. 1
1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudari yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ada padamu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah surat 1 Petrus penuh dengan ungkapan tentang penderitaan? Dan bukankah surat 1 Petrus merupakan sebuah surat yang sulit bagi kita? Oleh karena kita diharapkan rela untuk menderita karena nama Kristus. Diharapkan kita bersedia menderita karena kita berbuat baik. Karena pada saat itulah roh kemuliaan ada pada kita. Pada saat itulah kita sebenarnya mendapat bagian seperti apa yang sedang dan masih terjadi dalam seluruh kehidupan orang-orang percaya pengikut Kristus. Menderita karena Kristus. Kita akan mendapatkan berkat juga karena kesetiaan kita kepada Kristus. Karena kita dimurnikan, karena kita semakin murni, kita akan mendapatkan puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Perubahan yang ketiga yang terjadi dalam diri Petrus adalah dia membuka pintu pekabaran Injil bagi bangsa-bangsa lain. Petrus membuka pintu kerajaan Allah bagi orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi dimulai dengan Petrus mendapatkan sebuah penglihatan ketika dia lapar dan ingin makan, sebuah kain yang turun dari langit, dan pada kain itu ada berbagai binatang yang halal maupun tidak halal, dan terdengar suara bahkan sampai 2 kali, suara dari sorga terdengar sampai 3 kali. Petrus disuruh memakan, dan Petrus tidak mau memakan oleh karena dia tidak pernah makan yang tidak halal. Lalu sampai 2 kali terdengar suara. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Rasul 10. Dan itu kemudian bersambung dengan Petrus diundang oleh seorang perwira yang bernama Kornelius. Dan singkat cerita, keesokan harinya Petrus sampai ke rumah Kornelius yang sudah mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Dan Petrus berubah, tidak seperti biasanya dan dahulu, tidak bersedia masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Petrus masuk ke rumah Kornelius, dan kemudian dia memberitakan tentang Yesus yang disalibkan dan dibunuh, tetapi dibangkitkan oleh Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dosa karena namanya. Sedang Petrus menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun, dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang bukan Yahudi, kemudian berbahasa roh dan memuliakan Allah. Dan melihat hal ini, Petrus dan beberapa rekan Yahudi yang menyertai dia tidak dapat berbuat lain kecuali membaptiskan Kornelius dan sanak saudaranya
dan sahabat-sahabatnya. Tetapi pembaptisan orang-orang bukan Yahudi ini kemudian menjadi perdebatan dalam persidangan di Yerusalem, dan pada waktu itu Petrus kemudian berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka sesudah Ia, Yesus, menyucikan hati mereka oleh iman." Petrus melanjutkan, "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkok murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Kisah Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 11. Dan apa yang disampaikan Petrus kemudian didukung Yakobus. Sepertinya ini Yakobus, saudara tiri Yesus, yang menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dan akhirnya orang-orang Kristen bukan Yahudi tidak dipaksa untuk bersunat, tidak dipaksa untuk melakukan aturan-aturan Taurat. Hanya mereka harus menjauhi diri dari beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan, seperti makan daging yang masih ada darahnya. Dan satu hal yang menarik yang muncul di dalam suratnya 1 Petrus 1, Petrus melanjutkan apa yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel tetapi tidak mereka tangkap, yaitu ayat yang terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus." Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6, Tuhan menyatakan bahwa kehendaknya yang menjadi imam-imam bukan hanya dari suku Lewi, tetapi ke-12 suku semuanya imam. Kalau begitu, kalau semua suku Israel adalah imam, siapa yang akan dilayani? Oleh karena kehendak Tuhan, bangsa Israel menjadi imam-imam dan mereka melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan sekarang Petrus melanjutkan ayat ini, imamat yang rajani, imam-imam yang sekaligus raja-raja, raja-raja yang adalah imam, dengan menuliskan kepada jemaat Kristen di Asia Kecil. Saya lebih cenderung mereka jemaat Kristen bukan Yahudi. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. "Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya.
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Petrus, pintu kerajaan Allah dibuka bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pemberitaan Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, semua suku bangsa, semua orang. Dan apakah hal ini masih terus dilakukan gereja? Apakah ada kelompok tertentu yang tidak boleh dibaptis, tidak boleh menjadi orang Kristen? Apakah orang berdosa tertentu tidak boleh baptis kalau mereka percaya kepada Yesus? Apakah ibu, bapak, saudara-saudari menjumpai ada kasus-kasus yang demikian? Seseorang mungkin karena memiliki istri lebih dari satu, atau memiliki suami lebih dari satu. Jikalau dia percaya kepada Yesus, apakah dia tidak boleh dibaptis? Apakah ada larangan begitu? Tidak boleh menjadi pemimpin umat, tidak boleh menjadi tua-tua, mungkin iya. Dibaptis adalah hak yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Oleh karena baptisan adalah tanda pertobatan dan tanda pengampunan dosa dan tanda kepercayaan kepada Yesus. Dan itu dibuka bagi semua bangsa dan semua orang yang bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bersedia menjadi domba-domba Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Petrus sepertinya sukses membuka pintu bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi ternyata toh Petrus masih memiliki kelemahan, masih memiliki kebimbangan. Walaupun suratnya 1 Petrus 1 penuh dengan himbauan supaya orang-orang Kristen bersedia menderita, tetapi bukankah seperti yang sudah saya sampaikan, Petrus sendiri berusaha lari ketika dia akan ditangkap Kaisar Nero, ketika kota Roma dibakar. Walaupun akhirnya Petrus kembali ke kota Roma dan ditangkap dan disalibkan. Pada bagian lain ternyata Petrus juga melakukan hal yang belum lurus, belum benar, yaitu ketika Petrus datang ke Kaisarea, dia duduk makan bersama dengan orang-orang percaya bukan Yahudi. Duduk dan makan bersama. Tetapi kemudian datang orang-orang Kristen Yahudi dari kelompok pengikut Yakobus. Agaknya ini orang-orang Kristen Yahudi yang termasuk garis keras. Dan ternyata Petrus kemudian mengundurkan diri, meninggalkan orang-orang Kristen bukan Yahudi, dan Barnabas pun kemudian ikut terbawa sikap Petrus ini. Dan dalam Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14, Paulus, rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, tidak tahan melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Barnabas, menegur, mencela, dan menyebut Petrus dan Barnabas munafik. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerapkan sebentar dalam hidup kita, hidup saya dan hidup ibu, bapak, saudara-saudari. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita ini seorang Kristen ataukah kita ini seorang murid Yesus? Itu mungkin bisa berbeda besar. Apa perubahan dalam hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, sesudah kita ini menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Pertanyaannya, apakah kita, ibu, bapak, dan saya
memang menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Ataukah sebenarnya kita ini Kristen-Kristenan? Kita membutuhkan Yesus untuk kepentingan kita. Kita membutuhkan Yesus untuk supaya doa-doa kita dikabulkan. Tetapi menyerahkan diri kita kepada Yesus? Oh tidak. Mengikuti perintah Yesus? Oh tidak. Menderita untuk Yesus? Oh apalagi. Yesus itu untukku, bukan aku untuk Yesus. Dan itu bukan seorang murid. Itu seorang manipulatif. Jikalau kita ini seorang murid Yesus, pertanyaannya adalah perubahan apa yang sudah terjadi, perubahan-perubahan yang positif dan baik, yaitu kita dari hidup yang terpusat pada diri kita, mungkin egosentris, bisa jadi sangat egois, berubah menjadi hidup yang terarah untuk Tuhan, karena Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, dan karena itu juga hidup yang diarahkan untuk orang-orang lain. Lebih-lebih orang yang diperintahkan Tuhan untuk kita gembalakan, untuk kita beri makan, untuk kita perhatikan dan pedulikan. Apa perubahan positif ini? Tetapi sebaliknya, adakah hal-hal yang ternyata kita tahu mestinya kita berubah, tetapi kita masih belum berhasil, kita masih gagal, kita masih membutuhkan pertolongan Kristus. Kita masih butuh untuk mengandalkan Roh Kudus dan bukan diri kita. Satu hal yang hendak saya sampaikan untuk mengakhiri, di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5, Petrus memberikan pesan dan sekaligus perintah untuk para pemimpin gereja, untuk para penatua, termasuk berarti sekarang untuk para pendeta, dan bagi gereja yang memiliki jabatan diaken untuk para diaken. Supaya kita ini seperti yang diperintahkan Yesus kepada Simon Petrus, menjadi gembala yang baik. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan 4, Petrus menuliskan hal ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekali lagi, setiap kita adalah gembala untuk orang-orang tertentu, walaupun kita sekaligus juga domba yang butuh digembalakan oleh pemimpin kita, oleh ketua kelompok kita, oleh ketua kelompok sel kita, oleh rekan-rekan kelompok kecil kita, kelompok tumbuh bersama kita. Siapa yang mesti kita gembalakan? Jangan menggembalakan dengan cara seolah-olah kita ini penguasa duniawi, raja-raja, jenderal-jenderal yang melakukannya dengan kuasa. Tetapi di dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dengan pelayanan. Dan bahkan Petrus menambahkan, di dalam kerajaan Allah, kebesaran ditunjukkan juga dengan kesediaan untuk menderita bersama dengan Kristus dan untuk Kristus. Jangan menggembalakan karena paksa, tetapi dengan sukarela. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan mau memerintah, tetapi dengan menjadi teladan. Apakah kita sudah berusaha
untuk menerapkan prinsip 1 Petrus 5 ini, menjadi gembala yang dengan sukarela, menjadi gembala yang merupakan pengabdian diri, menjadi gembala yang berusaha untuk menjadikan diri kita ini teladan. Apakah yang kita gembalakan ini orang sulit? Apakah yang kita gembalakan ini tidak menghargai kita? Mungkin dia memang belum waktunya berubah. Tetapi panggilan kita adalah tetap terus melakukan bagian kita untuk Tuhan. Dan karena Tuhan melakukan dengan sukarela, melakukan dengan pengabdian diri, dan menjadi teladan. Kiranya hal ini yang akan menjadi motivasi dan sekaligus tujuan hidup kita, gembala Kristus. Amin.